Kalau kolbunya tambah bersih, dia tembus ke langit 1, bersih lagi langit 2, bersih lagi langit 3, terus sampai ke langit 7 mahfuz. Bersihnya, maka bersihnya kolbu ini tergantung bersihnya jiwa. Jiwa ada berapa macam? Masih ingat? Kolbu kalau dapat memantulkan yang di langit 1, 2, 3, 4, 5, maka kolbunya suka zikir. Karena yang di langit cuma berzikir. Malaikat itu, kata Rasulullah SAW, tiada terus dibersihkan kolbunya jadi radiyah, mardiyah, kamilah. Barulah yang di lauh mahfuz itu mantul di dalam kolbu. Inilah metodologi kenapa ada wali diizinkan menceritakan takdir masa depan. Punya kolbu nggak? Punya kolbu? Benar? Serius? Insya Allah yang hadir semuanya adalah orang yang punya kolbu, ya. Tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu melebihi uzlah. Apa arti uzlah? Menyendiri. Ini belum kajian rohani. Mau nulis skripsi, nulis paper, besok nulis artikel, mau presentasi besok di kelas, perlu time ini enggak? Time sendiri enggak? Betul? Bener ya? Ente kalau ceramah perlu persiapan enggak? Persiapan sendiri gitu, enggak diganggu, bener ya? Bener kan? Sama. Buya Aldomi nulis disertasi itu sembari main-main atau menyendiri? Itu gudang kitabnya Buya Asfi itu jadi saksi dulu itu ya. Tempat menyendiri Buya Aldomi. Sampai kesetrum itu orang lama-lama masih hidup. Coba lihat jarinya tuh ya. Tuh jarinya dulu udah kena setrum. Semakin disetrum semakin kuat zikir sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya. Jangankan lagi jaga, lagi tidur pun zikirnya zikir saman. Wallah la ilaha illallah. Ya. Kalau antum ngigaunya apa? Betty gitu ya. Susan gitu. Tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu untuk menelurkan ilmu, untuk menghasilkan satu pemikiran kecuali beruzlah. Kalau kita punya kerjaan, kita mau ingin memikirkan satu program, perlu menyendiri nggak? Perlu menyendiri. Kalau urusan dunia begitu, apalagi urusan akhirat. Maka guru kami dulu berkalam, Ar-Razi, sebelum kamu berdakwah, kamu selesaikan suluk khalwat uzlahmu. Maka saya ikut terus dengan guru saya itu. Dan jangan salah teman-teman, kami kuliah sampai S2 S3 itu guru saya di kampung nggak sekolah, tapi mereka sekolah di surau. Dan sekolah-sekolah zawiyah zikir, surau-surau, ribat-ribat zikir itu berbeda dengan sekolah yang ada di kampus. Kampus mendidik ini. Betapa tidak adilnya manusia. Kita kalau menulis skripsi, kita siap disalah-salahkan orang, benar nggak? Dikata-katai oleh dosen pembimbing, dosen penguji. Tapi antum ketika bermursyid, mursyid itu artinya pembimbing. Mursyid juga berarti mukhtabir, murabbi. Murabbi itu yang ngaduk-ngaduk kita. Kalau dia sedang menguji, masa murid ngomong ini? Masa aneh diuji-uji sama dia? Ada murid ngomong gitu? Ya, ada murid ngomong begitu. Masa kita dites-tes sama guru kita? Mestinya dia siapa? Dia guru ente, maka dia nguji ente. Kecuali dia cuma ustadz mubaligh. Jadi bedakan teman-teman, guru itu ada guru mubaligh, ada guru murabbi, ada guru mursyid. Itu beda. Nanti kalau di ujung ada yang keempat, guru muwassil. Beres dulu yang 3 baru bisa yang 4. Guru mubaligh dia sekedar berceramah.
Ada yang bisa bikin orang nangis, ada yang bisa bikin orang ketawa, ada yang bikin orang semangat. Sebatas itu. Ada guru yang kedua, guru yang murabbi. Murabbi ini dia mentor, dia trainer. Dia bisa membuat sebuah game yang membuat antum tambah cerdas. Itu murabbi. Dia bisa menjalankan suatu program kurikulum. Jadi ada kurikulum, dia bisa terjemahkan dengan cara baik. Itu murabbi. Apa beda murabbi dengan mursyid? Mursyid bisa memperbaharui kurikulum zikir. Mursyid yang hakiki. Jadi kalau mursyidnya baru mursyid murabbi, belum mursyid yang hakiki mustaqil, dia tidak dapat izin, nggak boleh buat zikir baru kalau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Murabbi itu buahnya riyadhah, latihan. Suruh puasa, suruh tirakat, suruh jarak makan, suruh banyak zikir. Itu murabbi. Kebanyakan mursyid hari ini hanya mursyid murabbi. Yang ditempa cuma jiwa. Maka ujungnya nanti zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia, menalak dunia. Hanya satu bab dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu besar, ya. Jadi kalau bab zuhud, bab fakir itu hanya 2 bab. Ilmu tasawuf lebih dari itu. Maka sufi tidak mesti orang yang bersifat fakir ataupun zuhud. Dia bisa ada sifat yang berikutnya. Ya, jangan salah paham. Ada guru yang apa yang ketiga? Mursyid. Dan yang keempat, baru muwasil, bisa menghantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ke Allah lewat Rasulullah dulu. Kalau lewat Rasulullah, lewat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu daripada uzlah menyendiri. Yadkhulu biha maidan fikrah. Dengannya masuklah seorang murid, seorang hamba ke dalam medan, dimensi, medan, ruang tafakkur, fikrah. Apa maksudnya ini? Jadi di dalam diri kita ada ruang untuk berpikir, dan itu tidak dapat bekerja kecuali jika orang itu menyendiri. Mau mikirin dunia, apalagi mikirin akhirat, apalagi mikirin ayat. Kalau tidak punya cara untuk menyendiri, maka seseorang itu gak ada buah pikirannya. Maka teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ilmu itu ada 2. Ilmu yang muktasab, ilmu yang dicari. Ada ilmu yang ghair muktasab, ilmu yang diberi. Kalau dicari sebatas saya paling rajin ngaji, banyak ilmunya, banyak datanya. Maka ilmu yang muktasab dibaca dari buku, didengar dari guru. Tapi ada ilmu yang kedua, ghair muktasab. Disebut muktasab ini ghair muktasab ada 2, ada wahabi, hadiah dari Allah, anugerah. Ada ladunni, langsung diajar Allah, itu beda. Kalau wahabi atau futuh, belajar 3 bab, dapatnya 5 bab. Itu namanya wahabi atau futuhi. Kalau ladunni, ini sembarang orang hari ini nyebut ladunni. Ladunni kok jadi silat? Ada yang nyebut ilmu ladunni jadi silat? Itu bukan ladunni ilahi, itu laduni-ladunian. Mohon maaf ahli silat, ya. Tolong ente jangan gunakan istilah laduni untuk silat, ya. Merendahkan istilah laduni. Yang menggunakan istilah laduni bukan guru silat ente, tapi Imam Ghazali.
Kembalikan istilahnya kepada Imam Ghazali. Ya. Dulu silat itu cara dakwahnya para wali. Sang wali itu dapat laduni, sang walinya. Tapi kalau ente silat belum tentu itu laduni. Walinya betul dapat laduni. Ini mohon maaf saya belak-belakan aja karena hari ini nama laduni ini turun kelas. Ilmu laduni kok jadi ilmu silat, ya, apalagi jadi ilmu pelet, gak nyambung itu. Laduni itu dari bahasa Arab langsung. Kalau langsung diajar Allah berarti mesti ketemu, paham? Kalau antum belum ketemu, jangan ngaku-ngaku laduni. Dan gak mungkin ketemu kecuali melalui qalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia bilang aneh ketemu, belum tentu. Siapa tahu syaitan yang mengaku jadi Allah. Gak mungkin, mustahil. Mesti lewat qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jibril mau naik ke aras kebakar. Kalau kita kira-kira apa? Gosong langsung meledak, mungkin langsung otaknya langsung meledak, ya. Jadi jangan sembarangan kita gunakan istilah-istilah seperti ini, ya. Jadi ada ilmu ada dua macam. Pertama apa? Muktasab. Apa arti muktasab? Diusahakan, dicari. Ada ilmu yang kedua, wahabi, anugerah atau futuhi, dibukakan Allah, ya. Nah ini kita bedakan antara futuh dengan laduni, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, uzlah itu ada dua. Ada uzlah badaniyah. Uzlah itu menyendiri, Bang Dik masuk ke Gunung Salak, pulang-pulang gondrong. Ada uzlah qalbiyah, yang uzlah kolbunya. Sebelum uzlah kolbu, mesti uzlah badan dulu. Karena tidak semua orang sanggup untuk itu, maka Rasulullah SAW menciptakan yang baru, yaitu khalwat, i'tikaf. Maka Nabi mengajarkan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang kita hidupkan setiap tahun insyaallah. Kaifa yusyriku qalbun. Banyak orang bertanya, kenapa saya tidak sanggup khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Benar gak itu pertanyaannya? Benar ya? Tapi saya mau kasih kabar gembira, siapapun yang sudah mulai bertanya bagaimana cara khusyuk, kabar gembira bagi antum semua, berarti kolbunya sudah mulai tercerahkan, kolbunya sudah mulai bercahaya, rohaninya sudah mulai bergerak. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan berhenti di situ, ya, jangan berhenti di situ. Kalau sudah mulai pertanyaan begitu, jawabannya banyak, tergantung apa yang dikuasai oleh orang yang menjawab. Ada yang menguasai ilmu hipnosis, maka dia mengajarkan khusyuk dengan teori hipnosis. Ada yang pakar fikih, maka dia bagus-baguskan rukun dan syaratnya. Ada yang pakar akidah, maka dia ajarkan bagaimana cara memahami sifat Allah. Macam-macam. Ya. Ada yang ahli zikir, kata dia, kalau kamu khusyuk banyak-banyak zikir 70.000. Mendengar begitu si murid langsung kabur. Zikir 70.000 bro. Kapan beresnya? Mau yang gampang gak? Mau yang gampang? Serius? Mau pakai gak? Janji nih. Yang kencang. Khusyuk itu artinya tunduk dan hormat. Bagaimana mungkin engkau tunduk dan hormat kepada Allah jika engkau tidak mengenalnya? Jadi cara khusyuk cuma satu, ngaji ma'rifat. Ngaji
Kalau Bang Dik ini turun dari mobil, Bang Dik diundang, orang yang diundang dan orang yang paling ditunggu-tunggu di suatu acara, tapi satpamnya nggak kenal Bang Dik, ditegur nggak deh? Lo ngapain sini? Gitu kan? Karena dia nggak kenal sama Bang Dik. Tapi kalau dia kenal Bang Dik, berebut ngambil tangannya atau mayungin dia, atau malah kalau sempat selfie dulu. Benar gak? Benar. Kalau udah kenal, tunduk, dia langsung tunduk. Itu yang disebut khusyuk. Maka al-khusyuk natijatul ma'rifah. Khusyuk itu buah berma'rifat. Kalau sudah kenal, pasti engkau khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nangis-nangis begini. Nangis itu hal. Ada hal, ada makom. Hal itu kondisi yang berubah-ubah. Makom itu kondisi yang tetap. Beda gak? Apa beda hal dan makom? Hal itu kondisi yang berubah. Kalau makom, dia tetap. Kalau khusyuknya masih hal dalam bentuk menangis, maka orang cari-cari nangis. Dia kira nangis itu khusyuk. Enggak, nangis itunya halnya khusyuk. Makomnya khusyuk, ma'rifat. Engkau kenal yang engkau sembah, pasti khusyuk. Walaupun mata dibuka, walaupun tidak menangis, maka tangis atau tidak menangis bagi orang yang kenal sama. Yang penting dia hormat kepada yang dikenalinya. Yang penting dia ta'zim kepada yang dikenalinya. Inilah rahasia kenapa sholat dimulai dengan akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang kenal dengan Allahu Akbar, dia mengatakan, ya Rabb, ana asghar bar ana la wujud, ana ghair mawjud, ya, ana la wujud li, ya Allah, aku tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai sifat wujud. Fa ana ghair mawjud, fa ana ghair mawjud, aku tidaklah pantas disebut ada di hadapanmu ya Allah. Itu yang mesti ditumbuhkan. Berhasil di situ sampai assalamualaikum berhasil. Karena dia sudah kenal diri, dia kecil. Bahkan diri dia tidak pantas disebut ada. Apalagi kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet, marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, gak usah tinggi-tinggi ayatnya, kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi, itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi. Rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar. Tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar bahasa Arab, lillah, lam di situ milik Allah disebut lam tamlik. Terjemahannya lam kepemilikan. Kalau Allah alif, itu alif ahadiyah, keesaan Allah. Kenapa Allah katakan dihilangkan alifnya menjadi lillahi ma fis samawati wal ard?
Allah ingin menguji tauhid rububiyahmu. Ya, ini bukan rububiyah versi seberang, ini rububiyah versi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Rububiyah itu artinya penciptaan, kepemilikan alam semesta. Ya. Ini lidah milik siapa? Lidah milik siapa? Kalau kita zikir, yang zikir siapa? Yang zikir siapa, bro? Hah? Bang Dik kalau lagi zikir, ini lidah milik siapa? Benar. Berarti yang zikir siapa? Benar, Allah zikir. Hah? Benar, Allah zikir. Takut salah ya? Ini milik Allah. Tubuh ini milik Allah. Maka ketika kita zikir, kita sholat, kita sedekah, itu sebenarnya Allah sendiri yang bersedekah, Allah sendiri yang berzikir. Inilah maksud fazkuruni azkurkum. Engkau sebut aku, saat itulah aku sebut engkau. Ingin disebut-sebut oleh Allah, sebutlah nama Allah. Betapa senangnya seorang kekasih, nama dia disebut-sebut kekasihnya. Betapa senangnya seorang sahabat, dia masih diingat oleh sahabatnya. Betul nggak? Ada teman kita lewat depan rumah nggak mampir, atau minimal nggak nyapa, bro, aneh lewat depan rumah ente tapi maaf nggak bisa mampir. Kita ngomong apa? Gitu ya? Gitu ya temenan ya? Gitu nggak? Artinya kita sindir dia, ente nggak, bukan sahabat sejati gitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana cara menikmati zikir? Nah, berarti dia sudah mulai kolbunya masuk ke alam diri. Saudara-saudari keberkahan Allah, diri kita dibagi dua. Diri yang zahir, diri yang batin. Berapa pembagiannya? Ini yang hadir di sini zahir batin nggak? Bener. Nggak ada yang masih buka WA kan? Kecuali panitia. Ya. Diri yang zahir ini badan. Badan ini bagian dari alam. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji. Maka tubuh ini dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki, dia memuji Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Pemilik alam. Ini alam. Ini tubuh, ini alam. Tubuh kita berzikir tiap hari. Maka kalau lisan antum zikir, kolbu zikir, tubuh otomatis bergetar. Ini yang disebut getaran zikir. Jadi tubuh kita selalu berzikir, alam ini selalu berzikir. Jadi kita nggak pakai ilmu aneh-aneh. Torikot kita nggak aneh-aneh. Kan ada orang nanya, torikot ente kok aneh? Aneh di mana? Ngajinya kitab hikam, aneh. Kalau ngaji kitab hikam aneh, maka Ibnu Athaillah adalah orang paling aneh di alam semesta. Zikir kita pagi sore, sama kan? Kok zikirnya illallah, illallah? Tadi ada yang bertanya di hatinya, kok zikirnya illallah, la ilaha, ya kan sudah. La ilaha illallah, la ilaha. Kayaknya masih banyak galaunya. Kita pendekin, la ilaha nafi, meniadakan. Illallah isbat, menetapkan Allah. Kalau yang tiada sudah tiada, cukup Allah, illallah, illallah. Dan saya ngambil ijazah itu bukan di sini, bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di Padang, bukan di Payakumbuh. Ijazahnya langsung di Mekah. Ada seorang mursyid syekh yang saya nggak mungkin sebutkan nama beliau, yang mengijazahkan zikir illallah, illallah. Ya ada mursyidnya. Termasuk kalau Allah banyak, ada di Padang, ada di Banjar, ada di Jawa, ada di Arab yang mengijazahkan zikir itu diambil dari Quran. Huwallahul ladzi la ilaha
illahu. Lalu ada perintah, kul, bacalah, huwallahu ahad. Maka hu Allah itu sunnah. Yang bilang itu bid'ah, ya salam. Ya, berarti baju kita beda bro. Ya sudah, ya nggak usah debat. Ya. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimanalah hati akan bersinar. Suwarul akwan, jika gambaran-gambaran alam dunia muntabi'atun fi mir'atih, masih bercokol di dalam cerminannya. Ya. Ternyata kolbu punya cermin kayak cembung. Maka apapun yang ada di alam itu gambarnya ada di kolbu. Kalau kolbunya tambah bersih, dia tembus ke langit 1, bersih lagi langit 2, bersih lagi langit 3, terus sampai ke langit 7 mahfuz. Bersihnya, maka bersihnya kolbu ini tergantung bersihnya jiwa. Jiwa ada berapa macam? Masih ingat? Pertama, jiwa ammarah bisu. Masih ingat? Yang memerintahkan kepada yang buruk. Nah, jiwa yang begini kolbunya tertutup mati, maka dia tidak mampu memandang ke, jangankan ke langit, makhluk nur yang ada di bumi pun dia nggak bisa lihat. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tidak pernah memandang Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Yang dia pandang hanya Muhammad anak ponakan. Ya. Jadi kenapa banyak pesantren, santrinya bukan dari kampung itu. Banyak mursyid, murid dia bukan dari kampung itu. Karena yang terlihat oleh orang itu bukan wali Allah, bukan orang alim. Yang terlihat di situ anak fulan bin fulan, temanku, tetanggaku, gitu. Yang terlihat bukan keulamaannya, yang terlihat sisi manusianya. Ya. Jadi bagaimanakah mungkin kolbu memantulkan cahaya? Ya, terbit cahaya di kolbu kalau debu nafsu lawamahnya nggak dibersihkan. Bersihkan itu, dia naik menjadi dari nafsu ammarah jadi lawamah, lawamah jadi mulhamah. Kalau orang sudah sampai di mulhamah, mulhamah itu udah tinggi. Mulhamah itu dia sudah diilhami fujuraha wa taqwaha, sudah soleh. Namun kalau dia salah bergaul, meskipun dia ustaz, dia akan ngomong gak benar. Mohon maaf, tidak semua pendakwah sampai di nafs mutmainnah. Tidak semua guru sampai di nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Kebanyakan baru sampai di mulhamah. Maka coba cek, ustaz apa yang dia khutbahkan, itu yang diomongin orang di grup WA, yang diberitakan di dalam TV dan YouTube. Kalau itu yang dia khutbahkan, itu jadi bahan dia, maka orang ini masih tabi', dia belum matbu', dia masih follower. Kolbu dia belum kolbu leader, belum kolbu memimpin, dia masih ngikut orang. Ilmunya belum dari sini, ilmunya baru dari mata, dari telinga. Maka cobalah lihat orang-orang yang gampang terpancing emosinya dengan bisikan-bisikan orang di kiri kanan atau berita-berita yang masuk kepadanya, karena dia nggak punya pemberitaan kolbu. Ya. Saudara-saudariku yang bukan Allah, maka kolbu tidak akan dapat menerbitkan ilham. Kotor. Ini handphone ini yang paling cepat ngotorin, paling cepat. Bayangkan di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang ngumpul-ngumpul nyanyi disebut lahul hadis, melalaikan. Seandainya Ibnu Abbas hidup hari ini, apa kata beliau? Yang melalaikan ini
Ya, jadi mohon maaf yang kontak-kontak saya jarang pegang handphone emang, ya. Dan saya sedih sekali ngeliat ada orang yang nggak bisa lepas dari handphone, sedih sekali. Ya, kenapa? Berarti ketergantungan dia kepada hal itu sangat kuat. Tapi mau gimana lagi? Ada orang yang bekerjanya pakai itu. Kalau antum jadi pemimpin atau ngurus satu organisasi, perusahaan, wajib pegang. Maka kalau itu keadaannya, imbangilah. Kita nggak ngelarang kok, tapi diem. Zikir pagi sorenya jangan ketinggalan, majelisnya jangan ketinggalan. Itu aja caranya. Gak mungkin kita lari dari kondisi kita. Nah, kolbu kalau dapat memantulkan yang di langit 1, 2, 3, 4, 5, maka kolbunya suka zikir. Karena yang di langit cuma berzikir. Malaikat itu, kata Rasulullah SAW, tiadalah ada malaikat di atasmu sampai ke langit sana, 1 jengkal di kepala kita, itu malaikat kerjanya zikir. Dan zikirnya kebanyakan subhanallah. Ada subhanallah bihamdi sul azim, ada subhanal khallaqir razzaq, ada subuhun kudusun rabbuna warbul malaikati waruh. Terus sampai langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Maka kalau ada orang sedang berzikir, itu malaikat di bumi ngumpul dan mereka bertawaf sampai ke langit sana, terus ngelilingin orang tadi. Meskipun tidak tampak oleh kasat mata, namun terlihat oleh yang di langit sana. Kalau kita sudah rajin begitu, maka kita akan mengikuti pantulan itu. Terus dibersihkan kolbunya jadi radiyah, mardiyah, kamilah. Barulah yang di lauh mahfuz itu mantul di dalam kolbu. Inilah metodologi kenapa ada wali diizinkan menceritakan takdir masa depan. Kolbu dia menangkap tulisan yang di lauh mahfuz. Semakin bening dia tambah terus. Itu. Jadi kenapa ada wali bisa baca masa depan tapi tidak mampu merubah masa depan? Tolong diingat, wali kekasih Allah diizinkan membaca masa depan tapi tidak diizinkan merubah masa depan. Maka lebih baik tidak tahu masa depan. Jadi kalau antum masih nanya siapa presiden kita, tunggu aja lah. Ya, tunggu aja. Bagi saya tiada takdir yang berlalu kecuali itu takdir terbaik, lebih baik dari sebelumnya. Apapun kata orang ini jelek, tapi indi khair. Bagi saya itu baik. Bagi saya itu baik. Gimana? Menurut antum dulu lebih baik itu sekarang? Kalau bagi saya sekarang, ya, malam ini atau malam tadi? Malam inilah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan baik. Kalau debu-debunya belum dibenerin. Bang Dik pernah berkaca di cermin, tapi nggak lihat muka di situ. Melihatnya apa? Bayang-bayang, nggak jelas. Kenapa? Mukanya jadi debu atau cerminnya masalah? Cerminnya udah lama Bang Dik nggak dibersihin. Jangan sedih dulu. Jadi kolbu ini setiap hari, kenapa ada orang duduk atau berdiri bersama dengan kekasihnya bisa berjam-jam, tapi bersama Allah 7 menit pun tidak kuat? Berarti kolbunya yang ada masalah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika telah rusak kecocokannya, maka rusaklah semua yang di tubuh. Ala wahyal qalb. Ala bahasa Arab itu litanbih. Artinya ketahuilah gitu. Wahyal qalb itu adalah qalbu. Saya tidak mau berbicara ini qalbu secara kedokteran, walaupun hadis ini bisa dibawa ke ilmu tib, ilmu kedokteran. Tapi itu ilmu rohani. Al-qalb,
karena kata qalbu di Quran lebih dari 100 kali dengan jamak dan mufrad. Ada lebih dari 100 kali, semua menyebutkan tentang ahwal rohani, bukan ahwal jasmani. Jadi jika ada dokter ngotot menggunakan hadis ini untuk perkara yang zahir, silakan. Tapi kita menggunakan hadis ini sesuai yang diturunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika si kalbu itu tawadhu, maka rukuknya terasa nikmat. Maka Bapak Saudara Allah, ketika imam itu kunut, tidak ada perasaan ingin keluar dari imam jika tidak berkunut. Perasaannya biasa aja. Bisa ikut kunut, bisa tidak. Tapi tidak ada perasaan ingin keluar dari imam. Imamnya ahli bid'ah. Tidak ada perasaan itu. Terbersih ada perkataan itu di kolbu, dia sudah rusak. Bagaimana mungkin di dalam sholat kita buruk sangka dan mengatakan seseorang itu buruk gitu. Betapa buruknya rohani ini. Oleh karena itu kami, meskipun misalnya diimami oleh seseorang yang tidak hafal Quran, bacaannya salah-salah, itu kita biarin aja dulu. Nanti selesai sholat, kalau nggak ada orang, baru kita kasih tahu. Kenapa? Kayak siapa yang menggerakkan dia jadi imam? Salah siapa kita nggak maju jadi imam? Gitu. Bapak saudarakan Allah, satu kali guru kami wafat, Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Ketika berwafat, itu hujan Masya Allah. Imam Az-Zahabi menyebutkan satu perkataan dari seorang imam ahli hadis di abad ke-6 Hijriah. Apa kata beliau? Ciri-ciri seseorang itu meninggal dirahmati Allah, maka Allah kirim malaikat dalam bentuk awan. Fayughfar lahu, maka diampuni kepadanya. Kalau guru saya ini bukan hanya awan, itu hujan dari beliau sakaratul maut sampai esok pagi, sampai kemudian kita kuburkan, itu hujan gak berhenti. Apa yang ajaib? Keluar dari rumah, itu rumah gadang, ya. Turun dari rumah itu ketika kita bawa keranda, itu hujan berhenti. Kayak ada yang kendaliin. Masuk masjid, hujan deras, dan itu sangat ajaib. Ketika selesai sholat, kita zikir, tahlil, segala macam, kami keluar, hujan berhenti. Tapi di saat ketika mau jadi imam, orang yang beliau angkat jadi wakilnya, itu seorang yang ummi, bacaan Qur'annya gak bagus. Tiba-tiba ada seorang murid yang dianggap telah durhaka oleh beliau, ingin tebar pesona jadi imam. Padahal gak ada yang nyuruh beliau. Awalnya mau menarik dia untuk turun, tapi tiba-tiba beliau dapat ilham dari kolbunya sendiri yang bicara. Apa kata kolbunya? Hei, kamu tidak usah emosi. Yang menggerakkan dia ke depan siapa? Itu Allah, bukan kamu, bukan dia. Dipikir-pikir, oh saya juga nggak hafiz Quran. Ya sudah. Nah, itu adabnya. Maka saya tidak pernah lagi marah waktu karena jenggot saya nggak terlalu panjang, celana saya kadang jingkrang kadang tidak. Satu kali di satu masjid kita masuk, semua jamaah sudah siap mempersilakan saya jadi imam karena saya ustadz di situ. Tiba-tiba ada yang nyelonong dari luar masjid keluar, masuk, dan kita lihat, wow, penampilannya sangat perfect. Celananya jingkrang, jenggotnya panjang, pakai kopiah. Emang sangat perfect. Tapi nggak salam, nggak kalam. Ya udah, akhirnya saya yang qomat. Kenapa? Ingat kalimat yang tadi. Siapa yang menggerakkan dia? Allah. Karena seandainya dia jadi makmum, dia akan benci kepada saya
Dan salah satu imam yang Allah tidak ridhoi jika makmumnya tidak ridho kepadanya, jika ridhonya tidak berkaitan dengan syariat, tidak masalah. Tapi kalau berkaitan, itu bermasalah. Maka kita biarkan, ya. Saya ikutin aja. Ya. Yang saya lihat bukan dia, tapi yang saya lihat adalah gerakan-gerakan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara makan Allah, kalau orang begitu, kira-kira kebencian keluar nggak dari kalbunya? Insya Allah keluar, ya. Baik. Kembali ke yang tadi. Maka al-a'mal, amal itu masdaruhal qalb. Tempat terbitnya adalah kalbu. Tapi dia butuh bukti. Maka di Quran disebut i'malu fasarallahu a'makum. Beramallah kamu, maka Allah akan memperhatikan amalmu. Nah, pertanyaannya, merasa diperhatikan Allah nggak tadi sholatnya? Berarti sholatnya belum ngamalin ayat ini. Coba, mulai hari ini, beramal itu karena ayat itu. Beramallah kamu, Allah akan pandang amalmu. Tapi apa yang Allah pandang? Maka ditaksis dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Imam Muslim tadi dan Imam Bukhari juga ada yang semakna, bahwa Allah memandang ke kalbumu. Jadi yang dipandang itu bukan rukuknya, tapi ini yang disebut ahwal dalam ruku. Mesti ruku. Yang dipandang bukan sujudnya, sehingga jidat kita mulai sakit ketika sujud lama. Bapak kalau buka kopiahnya mungkin ada hitamnya. Bukan itu yang Allah lihat. Betul, beruntung kalau yang punya itu. Nanti malaikat maut pun mungkin mikir, mau cabut, wah ini ahli tahajud ini kayaknya ya. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kalau bisa sembunyiin itu. Kenapa? Karena yang disebut simahum fi wujuhim min atharis sujud, itu artinya efek sujudnya itu terlihat di wajahnya. Apa efek sujud? Ketika orang sujud, dia lebih merendahkan wajahnya, otaknya yang doktor, otaknya insinyur, otaknya yang sarjana, otaknya yang hafiz, otaknya yang pinter itu, dia taruh di mana? Di bawah bokongnya. Di bawah tempat keluar najis semua. Maka orang-orang ini dihina orang tidak akan marah. Kenapa? Dia sendiri telah menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Bukankah kita, Bapak soft nomor 2, bukankah dibelakangi oleh orang yang soft depan? Itu kita sudah biasa menghina diri. Tapi kenapa kemudian jika disinggung orang sedikit ngamuk? Ini yang tidak wajar di kolbu. Berarti belum salah. Kolbunya belum saleh. Dalam kalimat ini dikatakan, jadi keadaan fisik itu selalu menerjemahkan keadaan kolbu. Jika kolbunya sedang tawadu, dia pasti ruku. Jika kolbunya sedang bersah diri, pasti dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jika kalbunya sedang menta'zim Allah, pasti dia mengagumi dan mengatakan subhanallah. Subhanallah itu bukan maha suci, itu terjemahan biasa. Subhanallah artinya maha hebat engkau ya Allah. Bapak saudara ikhwan akhwat fillah. Oleh karena itu Nabi SAW 13 tahun itu tidak diwajibkan sholat. Coba lihat. Berapa lama Rasulullah berdakwah? 13 tambah 11. 13 tahun gak wajib sholat kecuali sekali semalam. Surat Al-Muzammil. Umil Layla. Bangunlah malam hari, itu aja. Meskipun 3 tahun sebelum hijrah, beliau telah dapat kewajiban 5 rakaat, 5 rakaat, beliau belum wajib sholat. Kenapa? Karena Nabi yashtaghil bi amril qalb. Nabi sibuk dengan perkara kalbu.
Coba lihat ayat pertama turun. Iqra. Bacalah. Surat Muzammil. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Menyebut nama Allah, membaca nama Allah, itu dengan qalbu baru terasa. Ya. Baru pakai lisan. Makanya beberapa ulama kita zikir ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Itu ngamalin surat Al-Muzammil itu. Nggak usah pakai dalil-dalil aneh. Itu dalilnya. Ini kan susah debat, ya. Nyari-nyari dalil. Karena ada ustadz yang mengatakan bid'ah zikir Allah, Allah. Kenapa? Zikir harus dengan kalimat yang jumlahnya kamilah, jumlah mufidah, kalimat yang lengkap. Memang kalimat Allah kurang lengkap. Bukankah ada ayat kulillah, katakanlah Allah. Ada kok. Dan itu satu kalimat. Satu kata tapi menilainya satu kalimat. Waladzikrullahi akbar. Dan sungguh menyebut Allah itu lebih besar dari semuanya. Oleh karena itu Badi'uz Zaman Sa'id Nursi itu di bersalahnya yang jilid 6 mengatakan ulama-ulama ahli qalbu untuk menghabiskan ego al-ananiyah itu mereka hantam dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah. Dari itu ada efeknya. Apa nama yang dimasukkan ke dalam qalbu, itulah nanti keluar. Karena air yang dimasukkan ke dalam kendi, dalam gelas, jika putih keluarnya putih, jika hitam keluarnya hitam. Jika yang dimasukkan Asma'ul Husna, maka keluarnya adalah akhlak yang hasanah. Jika yang dimasukkan hubbud dunya, maka keluarnya itu tamak. Kalau ustadz itu lebih bahaya. Dai itu kalau hasadnya ulama itu bawa dalil. Coba lihat di YouTube itu. Itu membedain orang hasad nggak hasad gampang di situ. Ya, terlihat isinya kebencian. Sebanyak itu ayat yang mengajarkan bahwa mukmin itu bersaudara. Ayo cari titik temu. Tapi dia mencari perbedaan. Kita susah-susah untuk mengislah orang. Dia bermujahadah, berjuang untuk memecah orang. Kawan kita ada di Meranti sana, namanya Ustadz Fauzi kalau nggak salah. Itu masuk ke suku Akit, suku asli pribumi, untuk mengislamkan orang sana. Tiba-tiba masuk satu kelompok kawan ini untuk nyalahin semua. Akhirnya gagal lagi dakwahnya. Tapi kemudian beliau terus, yaitu diangkremin terus kayak ayam. Mereka kan datang cuma sesekali, ini datang terus. Ya, bahkan tinggal di situ. Itulah khuruj fi sabilillah selama-lamanya di situ. Dia nggak butuh lagi khuruj 3 hari itu. Nggak butuh lagi khuruj 40 hari. Kenapa? Satu nafasnya telah khuruj. Satu nafasnya telah jihad fi sabilillah. Siapa yang berani, Pak? Meninggalkan tengah kota, pergi ke pelosok, tinggal di situ. Ya, saya pun nggak kuat. Ya, semoga Allah jaga dai-dai kita di pelosok, di perbatasan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu masyayikh kita mengajarkan zikir qalbu. Ketika latihan, maka kurangi dulu zikir-zikir fisik. Dulu kami latihan 40 hari, itu cuma zikir qalbu. Yang wajib-wajib kita nggak boleh tinggal. Sholat jamaah, 5 waktu, sholat Jumat. Yang itu kita kejar terus. Tapi kerjanya ngapain? Setelah sholat zikir. Setelah zikir zikir. Setelah zikir zikir. Setelah zikir zikir. Sampai tidur pun zikir. 40 hari, 40 malam. Kami kurangi makan, kurangi tidur, kurangi macam-macam kata-kata orang sekitar.
Ngapain itu? Itikaf kan 10 hari doang kok 40 hari. Dia lupa Nabi Yunus itu itikafnya di dalam perut ikan berapa hari? 40 hari. Nabi Musa di Tur Sina 40 hari. Nabi Muhammad SAW di Gua Hira juga 40 hari. Dan itu rutin terus. Jadi kalau ingin mewarisi rohani Rasulullah SAW, minimal apa yang telah beliau fikskan 10 hari. Bisa nggak ninggalkan dunia 10 hari sebelum betul-betul kita meninggalkannya? 10 hari nanti bisa nggak Pak? Tapi handphonenya off, tidurnya dikurangi, makan dikurangi. Maka harus ada tim gizi ketika orang itikaf. Di sini ada dokter, ada ahli gizi. Silakan Pak ngobrol nanti. Kurangi makan daging. Boleh makan daging. Tapi kalau cuma itikaf makan daging, syahwatnya besar, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka disebutkan taklilut ta'am, mengurangi makan, termasuk memilih makan-makan yang ringan-ringan. Maka kami 40 hari itu, sampai hari ke-20 vegetarian. Hari ke-21 baru makan daging. Karena ngobrol dengan dokter. Kata dokter, sel-sel itu kalau nggak dapat daging selama 20 hari, maka dia akan makan yang ada di tubuh. Padahal itu udah tertulis oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi dalam kitabnya. Beliau bukan dokter. Tahu dari mana coba? Tapi dapat ilham. Maka ilham qalbu, jika dipertemukan dengan kajian-kajian ilmiah, ketemu. Karena ilmu itu dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah. Allah yang disebut Al-Alim, sumber semua ilmu. Jika dipertemukan ilmunya orang belajar grammar dengan orang belajar manhaj qalbu sama. Yang mempertemukan namanya Imam Al-Qushairi. Punya kitab judulnya Nahwul Qulub, Nahwul Qalb. Grammar qalbu. Ada Pak kitabnya? Ya, kawan kita sudah buat disertasi S3 untuk itu. Tapi semoga dia juga mengamalkannya ya. Jika di qalbu itu muncul kezuhudan, sekarang kita langsung masuk. Jika muncul kezuhudan, maka orang itu nanti akan suka puasa. Jadi puasa itu efek warid yang datang ke qalbu. Apa arti warid? Anugerah rohani datang ke qalbu. Zuhud itu nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Orang kalau sudah masuk zuhud ke qalbunya, hidupnya kenyang. Nggak ada keluh kesah, kebahagiaan itu ada meskipun dunia dari tangannya. Tapi orang-orang zuhud bukan berarti dia orang miskin. Banyak orang miskin cinta dunia. Tiap hari mikirin gimana makan. Berarti dia belum zuhud. Jadi rugi 2 kali, udah miskin nggak zuhud. Orang kaya itu paling bisa zuhud karena dunia sudah di tangan. Tapi kalau kalbunya tidak dapat zikir kalbu, jadi kalbu itu punya zikir. Zikir lidah la ilaha illallah, subhanallah. Zikir kalbu Allahu Hayy Qayyum, Asmaul Husna itu zikir kalbu. Dan ini harus diambil dari ahlinya. Sebagaimana kalau kalbu kita sakit, kalau badan kita sakit, kita datang ke dokter. Dan masalah kita semua apa? Masalah kita cuma satu, kita nggak adil dengan kalbu. Giliran sakit badan, ya repot kemana-mana. Ini virus corona aja udah rame kemana-mana, ya. Tapi kalau ada virus kalbu, nggak rame. Udah berapa tahun nggak khusyuk. Beberapa tahun tidak menikmati baca Quran. Kok nggak datang-datang ke ahli kalbu? Waras nggak sih? Itu adil nggak? Ini yang disebut innallaha yuhibbul muqsitin. Maka Allah sebut orang-orang yang berilmu yang adil itu qaiman bil qist.
Orang-orang yang berilmu itu dia betul-betul adil terhadap dirinya. Kita gak adil. Cari dunia dari pagi jam 6, pulang pun jam 8, 12 jam. Tapi cari akhirat, kita ajak setengah jam aja, bilang apa? Ustadz, saya ini sibuk. Ada seorang ibu-ibu minta diajarkan zikir, kita ajarkan zikir. Terus bilang, Ustadz, nggak ada zikir yang ringan, saya ini sibuk. Saya tanya, ibu umur berapa? 70. 70 karyawati, pragawati, ASN. Enggak, terus apa sibuknya? Bingung juga dia. Berarti selama ini kita ini sok sibuk. Dan semua orang mengundur amalnya sampai dia udah tua. Berarti warid belum datang ke kolbunya. Dia memulai amal selama ini selalu dari zahir, belum dari kolbu. Maka Imam Bahauddin Shah Naqsyaband mengatakan apa? Ketika orang sibuk dengan perkara zahir, maka kajian zikir pertama kami adalah zikir kolbu. Bidayatu tariqatina nihayatu turuq. Awal dari cara zikir kami adalah akhir dari semua zikir yang dipelajari oleh orang-orang di luar. Itu manhaj beliau. Jadi orang kalau sudah sibuk zikir salat baru zikir kolbu. Kalau beliau enggak, kolbu dulu. Kenapa? Ala wahyal qalb. Inilah zikirnya ulama-ulama ahli kolbu. Jika masuk ke kolbu itu al-hirs. Hirs itu ada kesukaan, kerajinan, ya, ada perasaan senang. Maka orang ini akan rajin tahajud, rajin sedekah, rajin semua zikir itu kayaknya ringan di tangannya, ringan di lidahnya. Bapak salah makan Allah. Dulu seorang kawan saya berdoa, Allahumma adim alaina zikrak. Ya Allah, dawamkan zikir kami kepadamu. Saya tegur, jangan doa begitu. Yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan, ya Allah, dawamkan zikir di kalbu kami. Itu mustahil kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat pun kita masih ingat selain Allah Ta'ala. Jika yang datang di kalbu itu syauq, rasa rindu yang dalam, maka orang ini biasanya zikirnya mulai bergerak. Nah, zikir ini yang jarang datang ke kita. Minimal gerak matanya nangis, itu zikir rindu. Jadi rindu itu datang dulu ke kolbu, baru saat dia berzikir ada rasa nangis. Bukankah sebagian bapak ibu ketika mendengarkan imam kita tadi sholat teringat mana? Sudais, ya? Semoga Allah muliakan beliau. Amin. Kita teringat itu. Bagi mereka yang punya pengalaman sholat di belakang Sudais, dia rindu, dia bisa nangis. Itu baru rindu dengan imam dunia. Imam sholat di Mekah. Bagaimana imam laimah Sayyidina Rasulullah SAW. Maka orang ini saat mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, air matanya pasti mengalir. Itu yang disebut dalam syair-syair Hisan bin Sabit. Kullul qulub, semua kalbu itu rindu kepada Nabi. Tapi bukti rindu itu hanya satu. Dumu'ul ain. Ketika air mata itu berkaca-kaca, air mata itu mengalir. Atas dasar itulah ulama kita punya majelis khusus namanya majelis sholawat. Karena itu majelis kerinduan. Imam Ibn Arabi yang disesatkan orang zamannya, dia jauh dari semua kesesatan itu. Karena beliau ahli hadis. Saya S1 meneliti beliau. Ibn Arabi menulis kitab Tarjuman al-Ashwaq. Sebelumnya beliau seorang ahli hadis. Meriwayatkan hadis dengan sanad sendiri sampai ke Rasulullah.
berguru kepada Imam Bukhari di zamannya, namanya Ibnu Asakir, dan Imam Muslim di zamannya, yaitu Imam As-Silafi. Imam Ibn Arabi nulis Tarjumanil Asywaq, terjemahan para perindu, kolbu yang merindu. Dan salah satunya di situ ada kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rindu kepada Rasulullah pasti dia rindu kepada orang yang membuat dia rindu kepada Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita rindu kepada Rasulullah? Guru-guru kita. Guru-guru ini yang mengajarkan rindu. Maka rindu kepada Rasulullah itu bersanad. Ini yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa liman ra'aman ra'ani. Beruntung orang yang memandangku. Kalau enggak ketemu aku, dia ketemu murid-muridku atau murid dari muridku. Ini yang disebut tuba. Bagaimana Bilal ibn Rabah ketika Umar datang ke Damaskus, Bilal dipanggil, wahai Bilal, kami rindu Rasulullah. Apa kata Bilal? Lalu apa yang harus kau lakukan? Kata Umar, tolong engkau azan, ingatkan kami kepada azannya di zaman Rasulullah SAW. Lalu dia azan. Setelah sekian lama Rasulullah wafat, dia nggak mau azan. Kenapa? Setiap kali dia azan dia bisa pingsan. Itulah rindunya seseorang perindu. Dia bergerak, badannya bergetar ketika rindu. Kalau dia kuat, dia bisa terus. Jika tidak, dia pingsan. Dan Bilal bin Rabah sampai di asyhadu an la ilaha illallah. Sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai di bagian itu, dia tidak sanggup lagi menahan tangisnya. Dia berhenti, tersenduh-senduh, baru dia lanjutkan. Bahkan di riwayat lain beliau pingsan. Itulah para perindu. Makanya zikirnya para perindu itu ada 3. Jika di mata dia menangis, jika di tubuh dia bergerak, jika tidak kuat maka dia pingsan. Inilah zikir-zikirnya qalbu. Karena sebab syauq datang, rasa rindu itu datang. Dan rindu itu sumbernya satu, al-mahabbah. Rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bapak saudara makan Allah. Terkadang kalau orang rindu itu gombal. Benar nggak? Kalimat-kalimatnya aneh-aneh. Dalam ilmu zikir, ilmu qalbu disebut dengan syatahat. Apa arti syatahat? Kalimat yang melompat dari mulut karena gejolak-gejolak rindu dalam kalbu. Jika seseorang merasakan rindu tersebut, maka muncullah syatahat. Inilah yang muncul pada Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, bahkan imam seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj mengatakan, ma fi jubbati illallah. Di jubahku hanya ada Allah. Dia tidak dihukum karena dia ngomong itu. Tapi dia ketika mengatakan haji itu cukup di rumah. Tapi itu ternyata bukan perkataan dia. Jadi dulu karena buku tidak ada copyrightnya, salah satu bukunya tentang asrar haji disalin oleh orang tertentu, lalu ditambahkan di situ. Haji tidak perlu ke Mekah, cukup di rumah. Ketika dihakimi, dibawa ke pengadilan, Al-Hallaj ditanya, ya Hallaj, hadza kitabuk? Ya Hallaj, ini kitabmu? Hallaj makan, oh itu judul kitabku, tapi dia tidak tahu isinya. Langsung hakimnya mengatakan, tayyib, kamu zindik, kamu fasik, langsung divonis esok hari dipenggal. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya aku jadi qadhinya, jadi hakimnya, tentu aku tidak akan menghukumi gantung baginya. Itu kata Imam Ghazali. Tapi ya sudah, ya.
tilka ummatun qad khalat laha ya ma kasabat. Kita lanjut sampai jam berapa? Masya Allah. Nanti sholat syuruknya diundur ya. Ngaji lebih afdal daripada sholat. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa mempelajari satu bab ilmu lebih afdal dari sholat 100 rakaat. Ya. Baik. Jika yang muncul di qalbu itu al-khawf, dia juga nangis. Apa arti khauf? Rasa takut. Tapi bedanya, al-khauf ini beda dengan syauq. Jika syauq bikin orang bergetar, tapi kalau khauf tidak, bikin orang diam. Ada lagi raja. Raja itu harap. Jika orang berharap, Allah menerimanya. Bapak sampaikan Allah, kita ini semua punya dosa. Benar gak? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi apakah dengan dosa itu kita berhenti beramal? Enggak. Masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pejuang hebat, raja di zamannya, sultan, itu pernah meminum khamar. Kata Imam Zahabi dan Syiar A'lamin Nubala, kana yashrabul khamr. Dulu Salahuddin ini enggak solah, enggak bagus. Ngapain dia? Namanya kan Ayub atau Yusuf ya. Salahuddin ini dulu suka minum khamar. Orang kalau minum khamar pasti zina. Orang zina ya lanjut judi semuanya lengkap. Nakalnya bukan main. Maka jangan, kalau ada anak muda hari ini malam-malam kita lewat, dia minum khamar, dia jahat, jangan benci dulu. Siapa tahu nanti dia jadi mujahid fi sabilillah. Jangan benci dulu. Ya, tadi kita pas lagi nyetir, tiba-tiba ada yang, ya anak orang pakai motor truk-truk, ya, suka-suka dia. Saya mikir jangan-jangan ini Salahuddin menghibur diri. Biar husnuzan, biar gak benci. Siapa tahu kita punya sahabat dulu peminum, suka narkobaan. Sekarang Masya Allah amal zikir banyak. Bahkan ada yang sudah menjadi ustadz. Banyak ya. Jadi jangan hukumi orang dengan waktu dia bermaksiat. Siapa tahu itu maksiat terakhirnya. Jangan pernah sucikan orang dengan amalnya. Siapa tahu itu amal soleh terakhirnya. Besok dia maksiat terus. Tapi semoga itu tidak terjadi. Maka Bapak Saudara Allah, jika di Quran lebih dari 100 kali Allah membicarakan qalbu, kenapa ajaran-ajaran qalbu tidak dominan dalam kajian-kajian kita? Yang dominan apa? Kajian fikih, sunnah, bid'ah. Ingin mempergi qalbu, tapi yang terjadi keras qalbu. Ini coba aja. Kita bertahun-tahun ngaji sunnah bid'ah. Apa yang terjadi? Qalbu keras. Keras bukan main. Karena Rasulullah awal ngajar orang bukan ngajar sunnah bid'ah. Yang pertama diajar oleh Rasulullah apa? Qalbu. Jadi kalau ada orang sibuk dengan sunnah bid'ah, dia salah berguru. Tapi kalau sudah selesai belajar qalbu, baru belajar itu. Jadi saya berbeda sedikit dengan banyak orang. Orang mengira belajar tasawuf itu setelah belajar fikih. Enggak. Bagi saya belajar tasawuf dulu, belajar fikih. Baru belajar akidah lebih awal ya. Akidah, tasawuf, fikih. Kalau enggak, yang terjadi nanti debat. Suatu kali Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, datang ke seorang ahli qalbu. Lalu ahli qalbu itu menyindir Fakhruddin, dia punya tafsir sepanjang tangan saya ini.
Mafatihul Ghaib. Dia mentafsir Bismillahirrahmanirrahim 1 jilid. Ini di sini ayat sudah berapa turun di sini, ya. Tapi beliau mentafsir Bismillah satu jilid. Sampai sekarang kawan saya ngaji Bismillahirrahmanirrahim 7 tahun belum selesai. 7 tahun Mbak belum selesai. Ngaji alif aja lama sekali ngajinya. Sampai betul-betul dikenal. Kenapa Bismillah itu kok diulang-ulang di Quran? Ternyata itulah awal yang ditulis di Lauh Mahfuz. Ketika Allah pertama ciptakan Lauh Mahfuz, apa kata Allah? Uktub. Faqala ma aktub. Qala uktub Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih Imam Tirmizi. Jadi Allah ciptakan Lauh Mahfuz. Apa arti Lauh? Lauh itu seperti kumpulan data. Semua data ada di situ. Data semua dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Hai Lauh Mahfuz, tulislah. Lalu dia bertanya, apa yang kami tulis ya Allah? Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengkaji Bismillahirrahmanirrahim, mengkaji semua makhluk. Selesai Pak semua. Rahman itu semua makhluk. Rahim khusus wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Nanti lain waktu cari gurunya ya. Ada yang pakar ilmu ini. Tapi tidak boleh dikaji terlalu luas. Imam Fakhruddin Ar-Razi kemudian bertanya. Ketika disindir. Tafsirmu itu belum apa-apa. Dia kaget. Terus tafsir yang bagus gimana? Dia tafsirlah 1 ayat. Fakhruddin Ar-Razi bengongnya bukan main, lama dia berpikir. Loh kok dia tahu makna itu ya? Kok saya udah baca buku, mungkin ratusan ribu lembar dia baca buku, kok nggak paham itu? Akhirnya ditanya, wahai Tuan Guru, apa cara engkau memahami kitab Allah dengan rahasia-rahasia tadi? Apa jawaban sang imam? Wahai Fakhruddin Ar-Razi, utruk ri'asah wazhad anid dunya. Tinggalkanlah riasah, kepemimpinan, baik jabatan-jabatan keulamaan, tinggalkan itu dan zuhudlah dari semuanya. Tapi kata beliau, oh kalau itu saya tidak sanggup, ya sudahlah. Maka tidak turun ilmu itu kepada beliau. Turun ke siapa? Turun ke orang setelahnya. Imam Ibnu Athaillah, inilah kitabnya. Ya, turun lagi ke orang setelah Ibnu Athaillah, namanya Ibnu Ajibah, ya. Ada tafsir qalbu. Semoga nanti ada ahli tafsir yang mengkaji tafsir itu. Amin ya rabbal alamin, ya. Selama ini kita lihat tafsir-tafsir itu banyakkan hafalan. Ayat ini dijelaskan ayat ini, itu biasa. Itu namanya ilmu munasabat. Ilmu mencocokkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau cocok, kalau nggak cocok gimana? Karena ilmu cocoklogi hari ini betul-betul sangat dahsyat, maka banyaklah ustadz cocoklogi. Padahal yang cocok itu adalah ilmu qalbu. Karena Quran itu dia untuk qalbu. Allah itu ketika mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, iman di mana naruhnya? Di qalbu atau di badan? Di qalbu. Maka Allah sedang berbicara ke qalbu. Lain ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia. Ya. Betul qalbu juga, tapi qalbunya belum beriman, maka dipanggil ya ayuhan nas. Berdasarkan beda-bedanya apa yang datang ke qalbu, maka berbedalah amal. Beda apa amalnya? Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh beda nggak doanya? Beda. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim beda zikirnya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa beda zikirnya. Nabi Ibrahim apa zikirnya waktu dilempar ke api? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik yang mengurus melindungiku. Itu api zahir.
apalagi api dunia, api syahwat. Maka salah satu cara terapi orang untuk melemahkan syahwatnya adalah, mengendalikan syahwatnya adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Dizikirkan 450 kali setiap hari. Ini zikir yang diajarkan Maulana al-Imam Abdul Hasan Syazili. 450 itu dikit, Pak. Orang bisa handphonean, smartphone, bisa Instagram setengah jam kok. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu paling 15 menit beres. Itu kolbu udah kenyang itu. Ini yang diwariskan para nabi. Siapa yang zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, dia akan menjadi pewaris Nabi Ibrahim. Siapa yang zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia telah mewarisi rohani Nabi Yunus. Kenapa Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya? Setiap ulama itu dia mewarisi rohani para nabi. Nabi tidak doktor. Nabi tidak baca kitab. Nabi baca yang di kolbunya. Maka orang yang mewarisi kenabian itu mewarisi kolbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan andalkan gelar-gelar kita. Udah lewatin semua itu. Tanya ke dalam kolbu, aku mewarisi Nabi siapa? Dan orang yang disebut kutubul awliya, wali paling poros, yang keberkahan bumi itu karena doa-doanya. Jika Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, ya ashabal hadis, wahai ahli hadis, tolong doakan kami. Bikum yutfa'anna al-masaib. Karena kalian musibah-musibah Allah jauhkan dari kampung kami. Oleh karena itu para imam kita sebagai disebut oleh Imam Zahabi mengatakan aqrabut turuq ilallah al-hadis, talabul hadis. Salah satu jalan pintas menuju Allah adalah belajar hadis. Karena Allah berhadis nyebut sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Ta'ala. Itulah sanad Quran, sanad hadis qudsi, sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan al-qurbu ila Rasulillah qurbun ilallah. Orang yang punya silsilahnya dekat ke Nabi, dia telah dekat kepada Allah Ta'ala. Maka Bapak Saudara, karena Allah, karena ahwal qalbu itu beragam yang datang, maka di antara ulama itu ada yang ahli ibadah. Kenapa? Yang muncul di qalbunya hirus, doyan ibadah. Nah, ini yang terjadi pada kawan-kawan saya yang senang khuruj, ya, senang wiridan. Jangan salahkan dia. Tegur saja kalau kelebihan. Ya, mungkin dia beramal tidak dengan ilmunya. Dia lupa kalau punya anak istrinya. Ya, tegur aja baik-baik, kasih nasihat. Jangan depan orang. Ketika yang masuk ke qalbu itu asyauq, maka orangnya akan suka berdendang, bersyair, bersalawat. Maka muncullah dalam peradaban Islam Barzanji. Muncullah syair-syair Imam Ibn al-Farid. Ya, muncul semua itu. Maka syair-syair di Jawa muncul macapat ya. Yang mau copot ya. Itu yang dari Sunan Kalijaga. Itu wali Allah besar, Pak. Belum berguru kepada ulama keturunan Samarkand. Syekh Mahudum bin Ibrahim yang kita sebut dengan Sunan Bonang. Saya ziarah ke kuburan beliau yang di Bawean. Itu yang asli, Pak, di situ insya Allah. Yang di Tuban itu mungkin petilasannya, wallahu alam. Ya. Kalau orang pakai kolbu, dia tahu tuh. Ya. Kawan saya tanya, kok aku sering ziarah ke Tuban, kok nggak ada efek apa-apa ya? Biasanya kalau assalamualaikum tuh ada rasanya. Oh, dia lagi gak di tempat ya. Akhirnya saya doa, ya Allah tunjukin saya di mana aslinya. Ternyata setelah itu diundang oleh salah satu guru kita,
Buya Abdul Halim, ya, yang punya istri di sana. Udah ke sana Pak? Udah ke sana Pak ya, ya. Datang ke sana itu dahsyat sekali. Tapi jangan lupa ziarah, karena di sana manisnya dari situ. Sampai di sana, ternyata Buya Abdul Halim belum pernah ziarah. Saya tanya, Buya, anterin saya ya. Buya di sini ada 2. Bukan yang di tepi pantai, yang di hutan. Saya bilang gitu. Akhirnya kita ke hutan. Nggak hutan-hutan amat kok, Pak. Hutannya kecil kok ya. Masuk dan itu terasa nikmat, terasa ada kontak batin. Karena jangankan para wali, para syuhada pun mereka tidak mati. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Dan itu hanya dirasakan oleh ahli qalbu. Cinta itu hanya dirasakan oleh orang yang cinta. Sebenarnya benci dirasakan oleh orang-orang yang hasad. Maka kebeningan qalbu akan bisa merasakan ahli-ahli qalbu. Coba rasain Pak. Guru kami berpesan makna hadis, Zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarah kubur karena itu bisa mengekat kepada kematian, lintas dimensi, langsung maksudnya. Maka orang yang suka ziarah kubur, rohaninya akan tembus ke dimensi yang lain, masuk ke alam-alam yang lain, sadar atau tidak. Tapi kalau udah jauh dari kubur, membid'ahkan kubur, menyebut orang ziarah kubur, kuburiyun, maka siap-siap kamu nanti ketemu Rasulullah. Rasulullah akan memarahi dan menghardik kemudian mengatakan, aku sayyidul kuburiyin. Akulah orang yang paling sering ziarah kubur. Nabi ziarah kubur kapan, Pak? Malam. Dan hampir setiap nginep di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berani bilang Nabi sayyidul kuburiyin, penyembah kubur. Hati-hati. Pemuja kubur, hati-hati. Semua yang kamu lafazkan Allah hisab. Kalau qalbu nggak nyampe, nggak usah ingkar. Imam Sya'rani telah nulis berkali-kali kata beliau, kalau kamu tidak paham, jangan ingkar. Sekali kamu ingkar, haramallahu alaika. Allah haramkan bagimu untuk merasakan itu. Makanya kalau udah benci sama kita, benci sama kajian kita, nggak nyaman, Pak. Langsung keluar. Ngelihat imam kita doa aja langsung keluar. Gak bisa husnuzon. Gak bisa menikmati perbedaan faham. Betapa sempitnya kalbu. Padahal kalbu itu lebih luas dari dunia dan seisinya. Hadis meskipun dhaif, tapi ulama mensahihkan maknanya. Mawasi'ani ardi wala samai. Aku ketika memandang ke langit dan bumi tidak sanggup menahan pandanganku. Itu yang disebut Allah ketika memberikan amanah kepada langit dan bumi. Semuanya nolak. Inna wasi'ani, yang sanggup menerima pandangan itu adalah qalbu abdi al-mu'min. Qalbu hambaku. Ada kalimat hambaku di situ. Al-mu'min yang dia beriman. Makanya orang-orang yang beriman ini kalbunya lapang, hidupnya tenang, pikirannya Masya Allah, ya, nggak ada kepanikan di kalbunya, ya, nggak rusuh. Coba saudara, karena Allah, maka di antara mereka ada yang zuhud, karena yang datang kalbunya kebencian dunia. Di antara mereka ada yang muridin, ada yang wara, ada yang arif. Puncaknya nanti arif. Nanti tanyalah ke Kiai Ahmad Shadiq, itu arif itu apa sih? Atau ke kiai-kiai yang lain, ada siapa? Kiai Luqman ngajar di sini juga. Ya, Kiai Luqmanul Hakim. Nah, itu orang-orang ahli kolbu semua. Sebenarnya beberapa banyak masih ahli kolbu. Silakan dicari sendiri atau tanya ke ahli kolbu siapa mereka. Ya. Ini belum selesai sebenarnya, tapi udah cukup lah ya.